Dalam KTT Amerika Serikat ASEAN kali ini, Amerika Serikat berkomitmen untuk bisa menggelontorkan 150 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah untuk investasi di bidang infrastruktur, keamanan maritim, dan upaya penanganan pandemi di negara-negara ASEAN. Lalu seberapa besar kemungkinan manfaat yang akan diterima Indonesia dari komitmen dana bantuan ini, dan seberapa besar pula peluang investasi yang akan masuk di Indonesia? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami, pertama adalah peneliti Indef, Nailul Huda. Selamat sore, Pak Nailul. Selamat sore, Mas Bram, semuanya. Baik, terima kasih. Dan juga telah bergabung bersama kami pula juru bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Tina Talisa. Selamat sore, Bu Tina, apa kabar? Selamat sore atau selamat pagi waktu Washington DC, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan ke Bu Tina terlebih dahulu yang ada di Washington, yang mungkin masih hangat begitu ya suasana yang ada di sana begitu. Nah, kita tahu ini dana sebesar 150 juta US dollar kemudian untuk negara-negara ASEAN, walaupun artinya itu dibagi 10 begitu ya. Nah, apakah memang sejauh ini sudah ada langkah lanjutannya yang kemudian misalkan ditangani oleh BKPM atau seperti apa, Bu Tina? Baik, kalau kita melihat agenda pertemuan selama kegiatan konferensi tingkat tinggi atau special summit antara Amerika dan ASEAN, sebetulnya ada agenda lain yang juga menyertai atau membersamai apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga para menteri. Nah, kami dari Kementerian Investasi tentu fokus kami adalah bagaimana meningkatkan realisasi investasi Amerika Serikat di Indonesia. Kalau kita bicara mengenai data, maka dalam 21 tahun terakhir atau tahun 2000 sampai dengan 2021, investasi sektor real Amerika di Indonesia sebesar 19,5 miliar dolar. Nah, angka ini berbeda tentu dengan apa yang tadi disampaikan terkait dengan lebih kepada bagaimana kepada negara-negara ASEAN. Nah, kalau kami di Kementerian Investasi BKPM fokus antara perusahaan Amerika dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Kita tahu di Indonesia sudah banyak perusahaan Amerika yang beroperasi lama seperti Chevron, kemudian Exxon, Cargill, Microsoft juga, dan juga ada Air Products. Nah, kami di hari pertama KTT secara bersamaan paralel, Kementerian Investasi melakukan bisnis forum dengan 12 business leaders atau 12 pemimpin perusahaan. Di antaranya adalah perusahaan yang saya sebutkan tadi, Mas Bram, Mas Nailul, yaitu adalah Microsoft, kemudian Air Products, ada Chevron, ada Cargill, ada Johnson & Johnson, Kimberly-Clark. Mereka yang sudah lama berinvestasi, termasuk yang baru akan berinvestasi. Nah, kalau kita melihat, sebetulnya ada yang menarik, bahwa selama ini Amerika dalam 5 tahun terakhir tidak pernah masuk negara peringkat 5 besar dalam hal realisasi investasi dari sisi FDI, Foreign Direct Investment. Nah, sejak triwulan 4 tahun 2021, kemudian triwulan pertama 2022 ini, Amerika masuk ke dalam 5 besar, dan di triwulan pertama ini Mas Nailul masuk ke dalam peringkat 4 besar sebesar 2,5 miliar US dollar. Dan ini meningkat 234% dibandingkan tahun sebelumnya. Maknanya apa? Maknanya adalah bagi pemerintah Indonesia ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi semua negara. Tidak ada dominasi negara tertentu dalam hal investasi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengawal investasi, sekali lagi tidak memberikan karpet merah hanya pada satu negara. Nah, ini kita lihat apa saja sebetulnya yang menjadi sektor investasi Amerika di Indonesia. Ada pertambangan, ada makanan minuman, ada jasa, ada industri kimia dan farmasi. Nah, kalau dikatakan apa sebetulnya oleh-oleh dari Amerika begitu. Jadi ada satu perusahaan yang pada kesempatan ini CEO dan chairman-nya bertemu langsung dengan Bapak Presiden, yaitu CEO Chairman Air Products, Mr. Chevy Ghassemi. Nah, Air Products ini berinvestasi 15 miliar US dollar dan sudah pasti 7 miliar US dollar, yaitu adalah bagaimana gasifikasi batu bara untuk menjadi dimethyl ether atau DME dan juga metanol. Kenapa ini penting bagi Indonesia? Kita punya banyak batu bara kalori rendah yang kalau tidak dilakukan industrialisasi maka kemudian tidak akan banyak manfaat bagi Indonesia. Dan sedikit saya harus tambahkan mengenai DME atau dimethyl ether, ini penting bagi kita karena akan menjadi substitusi LPG. Kenapa penting? Karena LPG kita masih banyak impor. Satu tahun subsidi APBN kita sebesar sekitar 50-60 triliun. Kalau ini dilakukan, maka kita akan melakukan penghematan APBN, dan APBN ini bisa kita gunakan untuk sektor lain yang lebih penting ketimbang dengan subsidi LPG. Baik. Sementara itu dulu silakan. Baik, Bu Tina, artinya kan itu segala potensi yang mungkin ada begitu. Anda mengatakan tadi pemerintah Indonesia telah bertemu dengan 12 leader dari sana. Nah, bagaimana kemudian peluangnya begitu? Karena kita tahu misalkan seperti Tesla, misalkan beberapa waktu yang lalu katanya mau invest di Indonesia, tapi kemudian batal, dan
Bagaimana kemudian peluang-peluangnya Indonesia bisa menarik sebanyak mungkin kemudian dari potensi yang Anda sebutkan tadi? Mas Bram, ini memang perbedaan antara rencana investasi dan realisasi investasi. Kalau kami di Kementerian Investasi secara selalu menyampaikan apa yang sudah ada dalam MOU atau perjanjian atau yang sudah direalisasikan. Jadi kami tidak pernah mengumumkan yang masih tahapnya pembicaraan atau pembahasan. Yang tadi saya sampaikan misalnya Air Products itu sudah MOU di bulan November lalu, 15 miliar US dollar dan 7 miliar US dollar seperti saya sampaikan tadi, proyeknya ada di Sumatera Selatan dan sudah groundbreaking. Jadi ini kalau Pak Menteri Bahlil selalu menyampaikan bukan nanti akan, tetapi sudah pasti akan berinvestasi di Indonesia. Termasuk Freeport misalnya, smelter yang dibangun di Gresik itu targetnya 2024 harus selesai. Jadi kita mesti membedakan antara peluang, rencana, dan realisasi investasi. Baik. Kalau peluang tentu lebih besar dibanding rencana. Dan ini yang kita kawal adalah rencana investasi yang harus kemudian realisasi. Karena bagi kami, investasi ini tidak akan bermakna kalau tidak realisasi. Karena dampak bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, bagi pertumbuhan ekonomi tidak akan ada kalau tidak realisasi. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Nailul. Seperti apa menurut Anda kemudian kemungkinan melihat dari bagaimana ekosistem dan juga kondisi yang ada di Indonesia, bagaimana kemungkinan nanti akhirnya investasi ini bisa masuk dan juga bermanfaat bagi rakyat banyak begitu, Pak Nailul? Ya, Mas Bram, kita pasti menyambut baik ya kabar dari Mbak Tina nih sama Pak Bahlil dari Amerika yang memang mengatakan bahwa ada sejumlah investasi yang akan masuk ke Indonesia gitu. Nah, ini juga data tadi yang menarik, Mbak Tina, memang kalau Amerika kan selama ini kan di 10 besar mungkin ya, tapi selama dua triwulan terakhir memang masuk ke 5 besar itu juga. Ini sangat kita apresiat ya, istilahnya seperti itu. Namun memang tadi kalau mendengarkan Mbak Tina bahwa MOU dengan Air Product ya. Dari Air Product itu kan November ya sebenarnya kan. Itu memang sudah November, artinya adalah ini pertemuan yang kemarin dilaksanakan memang untuk ya istilahnya adalah ya kalau saya bilang adalah memastikan saja gitu. Tapi nggak ada yang namanya investasi baru. Ini saya ingin tanya ke Mbak Tina juga ya. Itu memang kalau saya lihat nggak ada nih dari Air Product emang mau tambah berapa karena sudah ada MOU gitu. Nah, yang sebenarnya yang kita nantikan adalah MOU lainnya, Mbak Tina. Bukan dari Air Product yang itu sudah pasti November gitu kan ya. November tahun lalu juga sudah MOU, sudah ada realisasinya, tapi kita ingin oleh-oleh yang lainnya gitu loh. Jangan oleh-oleh yang sudah dibeli gitu kan, sudah dibeli dibawa ke Amerika terus dikatakan lagi ini oleh-oleh dari Amerika loh. Itu bukan seperti itu kan sebenarnya kan, tapi konsepnya kita ingin oleh-oleh yang baru gitu. Nah, sebenarnya kemarin kita sangat menantikan bahwa sama Tesla gitu kan, tapi lagi-lagi masih terganjal dengan ESG ya Mbak Tina ya, itu yang menurut saya juga masih jadi ganjalan untuk Tesla untuk bisa berinvest di Indonesia mengenai environment, social, and good governance gitu Pak. Nah, ini Tesla pun memandang bahwa ESG di India lebih bagus dibandingkan di Indonesia gitu kan. Makanya Tesla akhirnya berinvestasi di India dibandingkan dengan Indonesia gitu. Nah, makanya sebenarnya yang ingin saya ingin dan masyarakat luas mungkin nantikan adalah oleh-oleh lainnya, bukan oleh-oleh yang sudah dimiliki gitu. Cuma dibawa ke Amerika, kemudian kembali ke Indonesia dikatakan sebagai oleh-oleh gitu. Baik, Pak Nailul. Baik, Mas Nailul, saya boleh langsung Mas Bram. Oh ya, silakan. Bu Tina silakan. Tanggapannya seperti apa? Jadi di luar 15 miliar US dollar yang kemudian lebih banyak kepada gasifikasi batubara menjadi DME, dimethyl ether, metanol, etanol, dan juga amonia. Air Products ini ada rencana tambahan investasi Mas Nailul sebesar 2 miliar US dollar untuk hidrogen. Kenapa hidrogen? Karena kita punya banyak bendungan, dan bendungan ini banyak sudah dibangun oleh Kementerian PUPR yang kemudian akan dimanfaatkan untuk kemudian hidrogen. Jadi kalau boleh informasikan, kenapa pagi ini saya sudah rapi waktu di Washington, karena setelah dialog dengan CNN ini saya ikut perintah CNN, saya dialog dengan CNN dulu, baru kemudian akan berangkat ke Allentown. Allentown ini adalah lokasinya Air Products dan kami akan melihat langsung mobil hidrogen, karena ke depan energi di luar dari baterai adalah hidrogen. Nah, ini yang kemudian pemerintah betul-betul menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk investasi energi baru terbarukan, karena kita yang memastikan bahwa transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan terjadi di Indonesia. Nah, termasuk
kalau tadi disampaikan oleh lain apa? Pertamina dengan Chevron dan juga Pertamina dengan Exxon melakukan MOU di sini, Mas Nelo. Jadi di kemarin ada penandatanganan MOU antara Pertamina dengan Exxon dan sehari sebelumnya Pertamina dengan Chevron. Dan ada juga Alpan Lighting. Alpan Lighting ini adalah perusahaan yang melakukan relokasi investasi dari Cina ke Indonesia. Ini adalah perusahaan yang nantinya setelah berproduksi ini nanti akan konstruksi, mereka pulang ke Indonesia akan mulai mengurus dokumen untuk pembangunan konstruksi di KIT Batang, kawasan industri terpadu Batang, dan nantinya seluruh produknya akan 100% diekspor. Artinya ini akan membantu juga neraca perdagangan Indonesia. Baik, Bu Tina, artinya ini menjadi komitmen begitu ya, ada oleh-oleh lain ketika Pak Nailul tadi meragukan jangan-jangan ini bukan oleh-oleh yang baru begitu, hanya memastikan. Artinya akan ada yang baru dibandingkan dengan akhir tahun 2021 lalu, Bu Tina? Ada. Jadi kami sudah memiliki data-datanya dan tentu kami akan menyampaikan secara lengkap dalam kesempatan setelah Pak Menteri kembali ke Jakarta nanti, karena memang dari 12 perusahaan itu ada peningkatan investasi. Jadi yang kami sampaikan bahwa Amerika ini sudah lama investasi di Indonesia, tapi yang kita ingin pastikan adalah ekspansi dari investasi mereka di Indonesia. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa yang dilakukan oleh bisnis forum kemarin, Pak Menteri Bahlil bertanya kepada para pelaku usaha justru, ada masalah apa di Indonesia? Kalau ada masalah, sampaikan kepada kami. Nah, yang sangat membahagiakan adalah seluruh pelaku usaha menyampaikan tidak ada masalah. Karena saat ini pemerintah Indonesia betul-betul serius untuk melakukan investasi dan bekerja sama dengan juga pengusaha dari Amerika, pebisnis dari Amerika. Dan mereka menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja juga salah satu kunci bagaimana mereka memiliki kepercayaan diri untuk menambah investasi di Indonesia dan juga termasuk pengendalian pandemi. Bahkan salah satu bisnis leader menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Indonesia berlari kencang dalam kondisi yang tidak pernah mereka temui di masa-masa sebelumnya dan mereka berharap bisa mengikuti lari kencangnya pemerintah Indonesia. Baik, berarti harapannya adalah ekspansi begitu ya, tidak hanya yang sudah ada sekarang. Nah, saya minta perspektif dari Pak Nailul dan juga Indef begitu. Sebenarnya kalau dilihat seberapa menggiurkannya begitu Indonesia dan juga ekosistem yang kita punya, apalagi bagi investor yang dari Amerika begitu, Pak Nailul. Ya, kalau kita lihat memang tadi appreciate ya ke Mbak Tina itu menjelaskan secara detail oleh-oleh lainnya gitu kan, yang memang kita tunggu realisasinya, Mbak Tina ya. Kita tunggu realisasinya yang mungkin akan kita lihat di triwulan setelah Pak Menteri pulang nih gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat ekosistem di Indonesia, kalau kita lihat dari data saja sebenarnya itu juga sudah menunjukkan bahwa ya perusahaan Amerika sepertinya tertarik nih investasi di Indonesia, terutama untuk di pertambangan kalau salah ya. Itu cukup bagus gitu kan ya. Dan memang salah satunya itu ya kalau kita lihat ya kembali lagi ke masalah di pertama pasti pangsa pasar, kemudian dari energinya, memang kita energinya lumayan banyak gitu kan. Terus kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya ada sebuah, kalau perspektif saya itu ada sebuah mungkin ini Mbak Tina kayak semacam masih kekurangannya gitu. Saya nggak bicara positifnya aja, tapi kekurangannya itu di ESG tadi yang seperti saya sampaikan gitu kan, bahwa di ESG ini yang kemarin sampaikan juga sama Pak Luhut gitu kan, Pak Luhut sampaikan kepada Elon Musk yang gitu bahwa kita komitmen dengan ESG-nya gitu. Namun saya belum melihat nih komitmen dari pemerintah untuk menuju ke sana gitu kan. Nah ini yang saya rasa kita tunggu kabar baiknya dari pemerintah bahwa memang serius untuk bisa menyelesaikan masalah tentang ESG ini, karena kalau kita lihat masih banyak ya sepertinya investor-investor asing yang dia belum firm dengan ESG yang ada di Indonesia. Nah, sekedar info saja itu ada kalau kita mengutip data dari HSBC ya, itu ada 5.000 investor yang dia tertarik untuk menanamkan uangnya ke perusahaan-perusahaan yang dia menerapkan prinsip-prinsip ESG gitu. Nah, ini nilainya sangat besar sekali gitu kan, dan ini yang saya rasa bisa ini Indonesia lah itu dengan istilahnya adalah tadi dengan jika dikatakan Mbak Tina Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan yang katanya menjadi daya tarik bagi investor, seharusnya ESG ini nggak jadi masalah gitu kan. Baik. Tapi sekali lagi ESG ini belum bisa
belum bisa diterapkan dengan baik di Indonesia, yang dengan buktinya Tesla lebih memilih di India gitu. Baik, itu berarti beberapa kendala begitu ya. Anda sepertinya sedikit berhati-hati tadi menyebutkan beberapa hal minus begitu yang harus kemudian menjadi perhatian pemerintah juga. Kita tunggu begitu Bu Tina, bagaimana kemudian kelanjutannya, kita tetap memakai kacamata atau perspektif positif terkait dengan hasil pertemuan dari US ASEAN Summit kali ini, dan semoga ini bisa menjadi dampak yang juga positif tentunya bagi Indonesia. Terima kasih sekali lagi Jubir BKPM Tina Talisa dan juga peneliti Indef Nailul Huda telah bergabung bersama kami di program CNN Indonesia Newsroom.